BD Auto 2 meluncur di NJKB Pusat. Sinyal kuat siap masuk ke Indonesia. Halo guys, beberapa bulan terakhir pasar mobil listrik di Indonesia terasa semakin panas. Hampir setiap minggu selalu ada nama baru, bocoran baru, atau sinyal kehadiran mobil listrik yang siap masuk ke tanah air. Dan kali ini, sorotan tertuju pada satu nama yang cukup menarik perhatian, yaitu BD Auto 2. Nama ini mendadak ramai diperbincangkan setelah muncul di data NJKB Pusat. Dan ini artinya, mobil ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah masuk tahap persiapan yang lebih serius. Walaupun kemunculan di NJKB belum dianggap sebagai pengumuman resmi peluncuran, dalam banyak kasus sebelumnya, mobil-mobil yang muncul di NJKB memang akhirnya benar-benar masuk pasar Indonesia. Dan itulah yang membuat BD Auto 2 terasa sangat menarik untuk dibahas. Apalagi, Auto 2 diposisikan di antara Auto 1 dan Auto 3. Sebuah segmen yang selama ini justru paling banyak dicari oleh konsumen. Jadi di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam soal BD Auto 2, mulai dari tampilan luar, interior, performa, hingga harga di negara asalnya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis, karena siapa tahu, inilah mobil listrik yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Kalau kita bicara BD Auto 2 di negara asalnya yaitu Cina, mobil ini dikenal dengan nama BD Yuan Up. Dari sisi desain, kesan pertama yang langsung muncul adalah modern, simple, dan futuristik, khas bahasa desain BD generasi terbaru. Bagian depan terlihat rapi dengan lampu utama yang lebih ramping dan tajam. Tidak ada grill besar seperti mobil bensin, karena Auto 2 memang mobil listrik murni. Desain bumper dibuat cukup tegas, memberi kesan SUV tangguh meskipun ukurannya tergolong kompak. Dari sisi samping, proporsinya terlihat pas. Tidak terlalu kecil seperti city car, tapi juga tidak sebesar SUV menengah. Garis bodinya sederhana, namun tetap sporty. Dengan lekukan halus yang membuat mobil ini terlihat modern dan tidak kaku. Bagian belakang juga tampil minimalis dengan lampu belakang yang didesainnya menyambung, mengikuti tren mobil listrik masa kini. Secara keseluruhan, Auto 2 terlihat seperti Auto 3 versi lebih ringkas, dan justru disitulah daya tariknya. Masuk ke bagian interior, BD Auto 2 menawarkan konsep kabin yang fungsional namun tetap modern. Meskipun posisinya berada di bawah Auto 3, nuansa interiornya masih terasa khas BED. Dashboard didesain simpel dengan dominasi layar digital. Di tengah, terdapat layar infotainment yang menjadi pusat pengaturan kendaraan. Pada versi standar di Cina, ukuran layarnya memang tidak sebesar Auto 3, tapi sudah cukup untuk kebutuhan harian seperti navigasi, multimedia, dan pengaturan kendaraan. Instrumen cluster di depan pengemudi sudah digital, menampilkan informasi penting seperti kecepatan, sisa baterai, dan jarak tempuh. Tata letaknya pun mudah dibaca dan tidak membingungkan. Material interiornya memang tidak semewah model yang lebih mahal, tapi terasa rapi dan solid. BD sendiri terlihat fokus pada kenyamanan dan kepraktisan, bukan sekedar gimmick. Ruang kabin juga tergolong lega untuk ukuran SUV kompak. Kursi belakang masih nyaman untuk penumpang dewasa, dan bagasi cukup untuk kebutuhan harian atau perjalanan singkat luar kota. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu performanya. Di negara asalnya, BD Auto 2 dibekali motor listrik yang fokus pada efisiensi dan kenyamanan berkendara.
Mobil ini menggunakan baterai berkapasitas 51,3 kWh yang sudah cukup besar untuk ukuran SUV kompak. Dengan baterai tersebut, BYD mengklaim jarak tempuh hingga 410 km berdasarkan standar NEDC. Memang, angka NEDC biasanya cukup optimistis. Namun dalam pemakaian nyata, jarak tempuhnya masih sangat layak untuk penggunaan harian, baik di dalam kota maupun perjalanan luar kota jarak menengah. Karakter berkendaranya dibuat nyaman dan halus. Akselerasi responsif khas mobil listrik, tapi tidak berlebihan. Cocok untuk penggunaan harian, komuter, maupun penggunaan yang baru pertama kali beralih ke mobil listrik. Suspensinya juga di-style untuk kenyamanan, bukan performa yang agresif. Jadi, Otto 2 lebih cocok disebut sebagai EV keluarga kecil yang praktis, bukan mobil sport. Di Cina sendiri, BYD Otto 2 atau Yuan Up dipasarkan dengan harga yang cukup kompetitif untuk kelasnya. Jika dikonversikan ke rupiah, harganya berada di kisaran ratusan juta rupiah bagian bawah, tergantung varian dan spesifikasinya. Harga ini menempatkan Otto 2 sebagai level mahal dari entry level, tapi lebih terjangkau dibandingkan SUV listrik menengah. Inilah yang membuat Otto 2 sangat menarik, karena jika BYD menerapkan strategi serupa di Indonesia, mobil ini berpotensi menjadi titik tengah paling ideal antara harga, ukuran, dan kemampuannya. Kemunculan BYD Otto 2 di NJKB Pusat bisa jadi adalah awal dari langkah besar BYD untuk memperluas pasarnya di Indonesia. Jika benar-benar masuk, Otto 2 bisa menjadi salah satu mobil listrik paling nasional dan paling banyak dilirik. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.